latar belakang dan konteks. Transformasi digital penting bagi Kementerian PU untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi potensi korupsi melalui sistem yang lebih transparan. Digitalisasi juga berperan dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kolaborasi tim, dan meningkatkan literasi digital SDM agar mampu beradaptasi dengan era digital. Smart ASN dan manajemen ASN seperti yang kita pelajari sebelumnya, Smart ASN ini ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, networking, entrepreneurship, multilingual, literasi digital, dan hospitality. Lalu manajemen ASN ini ada kedudukan peran ASN, fungsi ASN, pengelolaan ASN, prinsip dasar sistem merit, hak dan kewajiban, dan kode etik, lalu kode perilaku. Kemudian peran ASN dalam mendukung smart governance ini sebagai agent of change yang proaktif terhadap inovasi, lalu pelaksanaan dan pengelolaan teknologi, kemudian peningkat kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Kaitannya isu-isu dengan smart ASN, yang pertama yang kurangnya kompetensi digital ASN dalam penggunaan monitoring itu berkaitan dengan literasi digital, profesionalisme, dan wawasan global. Lalu yang kedua rendahnya integrasi data antar unit kerja ini, networking dan profesionalisme. Lalu yang ketiga kurangnya disiplin dan budaya kerja digital dalam pengisian email monitoring kaitannya dengan integritas. Lalu yang kaitannya dengan manajemen ASN di isu pertama yaitu pengelolaan ASN prinsip dasar sistem merit. Yang kedua hak dan kewajiban. Lalu isu yang kedua ini berkaitan dengan fungsi ASN dan peran ASN. Lalu isu yang ketiga berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku dan kedudukan ASN. Terdapat 3 identifikasi isu. Pertama, kurangnya kompetensi digital ASN dalam penggunaan e-monitoring, di mana hasil evaluasi internal masih menggunakan laporan manual. Lalu rendahnya integrasi data antar unit kerja, di mana laporan kinerja antar unit tidak sinkron. Dan yang ketiga, kurangnya disiplin dan budaya kerja digital dalam e-monitoring, sehingga sering tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena data tidak diupdate tepat waktu. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan keterkaitan isu kurangnya disiplin dan budaya kerja digital dalam pengisian e-monitoring dengan manajemen ASN dan smart ASN. Pertama, dari sisi sistem merit, kedisiplinan ASN penting agar penilaian kinerja objektif, mencerminkan kompetensi digital, dan mendukung indikator kinerja yang valid. Kedua, dari sisi aspek nilai berakhlak, disiplin digital adalah bentuk berorientasi pelayanan, akuntabilitas, serta bukti ASN yang kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua ini berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja birokrasi. Yang ketiga, melalui pilar literasi digital, ASN dituntut cakap mengoperasikan e-monitoring, menjaga keamanan data, bersikap etis dengan jujur dan tepat waktu, serta membangun budaya kerja yang digital dan transparan. Dengan demikian, disiplin digital bukan hanya masalah teknis tetapi fondasi utama untuk mewujudkan smart ASN dan mendukung terciptanya smart governance. Setelah didapatkan 3 isu, dilakukan pemilihan isu utama atau core issue dengan teknik lapisan isu APKL atau aktualitas, problematika, kekhalayakan, dan kelayakan. Dengan rentang penilaian 1 hingga 5 seperti yang sudah ditampilkan pada tabel, saya didapatkan prioritas isu pertama adalah kurangnya disiplin dan budaya kerja digital dalam pengisian e-monitoring. Karena e-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, akurat, dan up-to-date dalam pelaksanaan program dan anggaran sangat dibutuhkan demi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program serta mendukung integrasi dan digitalisasi pemerintahan. Penilaian prioritas 3 isu tadi dilakukan dengan parameter seperti pada tabel berikut dengan kriteria aktualitas, apakah isu tersebut sangat dibicarakan, problematik, apakah isu tersebut perlu dicari solusinya, kekhalayakan, apakah isu tersebut mencakup banyak pegawai, dan kriteria kelayakan, apakah isu tersebut realistis dan relevan penyelesaiannya. Setelah mendapat core issue, selanjutnya menganalisis core issue agar dapat diketahui akar dari permasalahan yang dihadapi. Kami membagi menjadi 4 sub, yaitu manusia, sistem atau teknologi, proses, dan lingkungan. Dari 4 sub ini dapat diketahui akar-akar dari setiap permasalahan yang dihadapi sehingga didapat mengapa kurangnya disiplin dan budaya kerja digital dalam pengisian e-monitoring.
Dari akar permasalahan yang telah dianalisis tersebut, timbullah rencana aksi yang kami rekomendasikan yang terbagi dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Rencana aksi ini diuraikan dalam alternatif gagasan, yang apabila alternatif gagasan ini dilakukan, maka dampak positif yang ditimbulkan itu diharapkan dapat diterima. Lalu apabila rencana aksi ini terus dilakukan, maka kesadaran dan juga kedisiplinan pegawai dalam mengisi e-monitoring akan tercapai. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dan implikasi dari solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama adalah dampak, efisiensi waktu dan tenaga, transparansi data dan akuntabilitas lebih meningkat, terbangunnya budaya kerja yang positif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah implikasi, monitoring menjadi lebih akurat dan real time, kinerja pegawai lebih terukur, dan peningkatan produktivitas dan kualitas output. Yang ketiga adalah peran untuk smart governance, bisa mendorong tata kelola berbasis teknologi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan wujud nyata transformasi digital birokrasi. Baik, yang terakhir adalah refleksi kelompok kami setelah menganalisis mengenai isu e-monitoring ini. Yang pertama adalah pentingnya peran e-monitoring dalam mewujudkan prinsip dari smart governance dalam Kementerian PU. Yang kedua adalah pentingnya peningkatan implementasi budaya disiplin yang merupakan salah satu peran ASN dalam manajemen ASN. Yang ketiga adalah pentingnya peningkatan implementasi budaya digital yang merupakan salah satu dari 4 pilar literasi digital. Dan yang terakhir adalah komitmen kami untuk terus berusaha mengimplementasikan dan meningkatkan nilai-nilai dari Smart ASN, terutama 4 pilar literasi digital untuk mewujudkan smart governance dalam Kementerian PU. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.